Three, two, one. Halo, perkenalkan saya Kila Syahla dengan NPM 6023210034 dari kelas A. Selamat datang di sesi bedah materi terkait Assessment Center. Pernah nggak sih kalian tuh kepikiran gimana caranya tim HR bisa punya indera keenam untuk melihat potensi tersembunyi nih dari seorang kandidatnya? Rahasianya tuh ada di Assessment Center loh, di mana assessment ini bukan hanya sekedar tes tertulis aja, tapi juga senjata utama yang super krusial di dunia industri dan organisasi. Jadi, yuk kita bongkar habis-habisan gimana sih Assessment Center itu bekerja? Oke, biar pembahasannya nggak kemana-mana, di sini aku punya peta konsepnya nih teman-teman. Yang pertama itu ada pengertian dari Assessment Center itu sendiri, yang kedua ada pentingnya bagi psikologi itu apa, mengukur kompetensinya itu seperti apa, alat ukur utamanya itu apa, dan juga yang terakhir ada studi kasusnya itu seperti apa. Disimak ya. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama terkait pengertian Assessment Center. Sebenarnya Assessment Center itu apa sih? Dan kenapa metode ini tuh levelnya beda banget nih sama wawancara kerja biasa? Nah, hal pertama yang harus dilurusin itu, Assessment Center itu adalah sebuah metode yang pendekatannya itu super komprehensif. Jadi, perusahaan itu nggak cuma menjudge kandidatnya itu dari satu kacamata aja, tapi mereka itu pakai banyak banget teknik sekaligus, seperti ada alat tes psikologi, ada simulasi kerja langsung, sampai wawancara yang benar-benar mendalam. Dan yang bikin metode ini terlihat spesial itu karena penilaiannya nggak cuma dari satu orang aja loh, tapi juga ada beberapa evaluator yang biasa disebut asesor. Tapi, metode sekeren ini juga punya kekurangan teman-teman. Yang pertama, itu biaya untuk melaksanakan Assessment Center ini sangat mahal. Lalu, tipe tesnya itu bukan yang beres dalam 2 jam. Kadang bisa membutuhkan waktu berhari-hari. Selain itu, eksekusinya juga agak ribet karena instrumennya itu ada banyak dan wajib banget pakai asesor yang super terlatih. Kalau enggak ya hasilnya jadi nggak valid. Dan walaupun udah pakai banyak banget penilai, yang namanya manusia itu pasti aja ada potensi biasnya, nggak mungkin dong 0%. Jadi, ini tuh semacam pertukaran yang gede banget antara akurasi tingkat dewa sama modal waktu dan biaya yang nggak main-main. Jadi, apa sih urusannya sama mahasiswa psikologi? Apa sih pentingnya bagi psikologi? Oke, kita kupas tuntas. Belajar Assessment Center itu ibaratkan kunci master buat masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena di titik inilah semua teori yang diajarkan di kampus itu benar-benar ketemu sama dunia nyatanya. Lewat metode ini, kalian itu nggak cuma disuruh untuk menghafal teori aja, tapi juga langsung praktek gimana sih cara menilai kompetensi orang secara objektif. Kalian dilatih untuk observasi, wawancara, sampai menganalisis data dengan benar. Ini tuh sebagai bekal kalian supaya benar-benar siap tempur di dunia kerja. Lalu, gimana sih caranya metode Assessment Center ini mengukur kompetensi seseorang? Nah, rahasianya tuh ada di perilaku. Caranya yang pertama, kandidat itu akan dilempar ke berbagai simulasi kerja yang kerasa nyata banget. Lalu, asesor berubah menjadi detektif. Mereka itu bakal melihat gimana gerak-gerik dari perilaku kandidat secara detail. Yang ketiga, masuk ke evaluasi multi-asesor. Di sini tuh satu kemampuan si kandidat itu akan dinilai sama beberapa orang lewat metode yang berbeda-beda dan gak bakal meleset. Dan yang terakhir, semua hasil pengamatan itu akan dikonversi jadi angka konkret pada skala indikator perilaku. Terus, apa sih yang sebenarnya dicari sama HR? Nah, yang pertama itu ada kepemimpinan buat mengecek nih, dia tuh bisa nggak ngarahin tim. Lalu ada komunikasi, ini penting banget nih untuk informasinya tuh supaya nggak mandek. Selanjutnya, kerja sama tim, untuk mastiin dia tuh bisa berbaur dan gak egois. Sama yang terakhir itu, ada pemecahan masalah, gimana caranya dia tuh muter otak saat waktunya tuh lagi krisis. 4 hal ini akan jadi penentu apakah sebuah perusahaan akan meleset jauh atau malah jalan di tempat. Selanjutnya, apa aja sih senjata rahasia mereka? Di sini tuh ada 4 nih alat utamanya yang semuanya tuh saling melengkapi. Yang pertama, ada tes psikologi. Ini tuh ibaratnya kayak fondasi untuk mengukur seberapa tajam otak dan gimana profil kepribadian dasarnya.
Yang kedua, ini nih yang paling seru, yaitu simulasi. Bentuknya ada macam-macam, bisa role play, pura-pura jadi manajer, ada juga yang sering banget diskusi kelompok, tapi nggak ditunjuk siapa ketuanya. Tujuannya murni aja sih untuk mancing sifat aslinya keluar. Yang ketiga, itu ada observasi. Jadi selama simulasi, para asesor itu akan mantau terus nih gimana si kandidatnya ini ngomong, berinteraksi, dan gimana caranya dia dalam mengambil keputusan. Yang terakhir ada wawancara. Ini tuh bukan sekedar ngobrol santai atau nanya hobi aja, tapi ini tuh penggalian yang bener-bener mengorek pengalaman nyata mereka di masa lalu. Oke, kita masuk ke bagian 5 yaitu case study. Coba deh posisikan diri kalian sebagai direktur perusahaan di mana kalian ini lagi pusing karena ada satu posisi manajer yang kosong dan kandidatnya itu ada di dalam perusahaan sendiri. Tapi masalahnya di atas kertas, mereka semua kembar identik, pengalamannya sama, rekam jejaknya juga sama-sama luar biasa. Kalau kalian cuma ngandelin baca CV dan wawancara standar 15 menit, itu sama aja kalian untung-untungan. Terus gimana dong caranya biar kita beneran yakin nih siapa yang paling pantas untuk naik jabatan? Nah, di momen yang krusial inilah assessment center turun tangan. Perusahaan nggak perlu lagi main tebak-tebakan. Kandidat yang tadi di CV, yang kelihatannya sama persis itu, sekarang dimasukin ke dalam simulasi kepemimpinan yang penuh tekanan, dikasih tes psikologi yang ketat, dan diwawancara secara mendalam. Percaya deh, begitu masuk simulasi, wujud aslinya itu akan kelihatan. Orang yang satu mungkin akan langsung panik dan ngeblank saat ditekan. Sementara yang satunya lagi malah santai, bisa bagi tugas, dan juga ngambil kendali situasi dengan mulus. Beda banget kan jadinya, dan hasil akhirnya perusahaan akan dapat apa? Perusahaan dapat wawasan yang 100% nyata dan juga objektif. Keputusan promosi yang diambil itu benar-benar berdasarkan data, perilaku yang real, bukan gara-gara siapa yang paling jago bermanis kata waktu interview. Emang kita tadi bahas kalau assessment center itu mahal dan makan waktu, tapi kalau sampai salah milih manajer untuk posisi yang strategis, kerugian perusahaan itu bisa jauh lebih mahal daripada biaya bikin assessment center ini sendiri. Oleh karena itu, metode assessment center ini tetap menjadi andalan utama yang super efektif. Oke, buat kalian nih yang lagi ngebangun karir, seberapa siap sih mental kalian kalau suatu saat nanti akan dievaluasi habis-habisan dalam simulasi kayak gini? Dan terkhusus untuk teman-teman mahasiswa psikologi atau calon HR, udah siap belum nih nanggung tanggung jawab yang besar sebagai orang yang nentuin nasib masa depan karir seseorang? Ini adalah dunia yang super menantang sekaligus seru. Teruslah asah ketajaman analisis kalian ya. Dan untuk teman-teman yang udah nonton, makasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi yang luar biasa ini. Terima kasih.